wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram ma'alim ma'ulama para kiai wa khusus Ustaz Dr. Naboro pada sore hari ini, dan juga pada seluruh jemaah muslimin dan muslimat Masjid Besar Badarul Jannah Singaraja yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka untuk menuntut ilmu di majelis kuliah yang berhubungan yang diselenggarakan oleh Masjid Besar Badarul Jannah Singaraja dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kehadirat dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke Abdul Umur. Hadirin Bapak Ibu sekalian muslimin dan muslimat, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dr. Sumarsono yang akan melanjutkan kajian pada minggu yang lalu yang berkaitan dengan tema al-tauhid, meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan, simak dengan seksama untuk senantiasa kita amalkan nanti apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustaz Dr. dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad al-Mukhtar walladzi qala inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala kamalid duhur wal ayyam amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Besar Badarul Jannah Singaraja yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini kelar, genap 1 bulan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga perjalanan kita dari rumah menuju tempat yang penuh barokah ini dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam lalu kita haturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat kepadanya serta menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka syafaat beliau, pertolongan beliau akan menanti kita kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Besar Badarul Jannah yang dicintai oleh Allah, salah satu untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dunia akhirat yang diajarkan Nabi kita, yaitu dengan
takwa. Ketika seseorang itu menjalankan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan, maka dia keluar dari bulan Ramadan la'allakum tattaqun, maka dia mempunyai predikat gelar, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa, maka segala permasalahan hidup dunia akhirat akan mudah dijalankan bagi mereka yang benar-benar menjalankan takwa secara sempurna. Hadirin jamaah masih besar untuk berjana. Suatu hari ketika baginda Nabi Yalmuru Hawlasu berkeliling sekitar pasar, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat karismatik, yang membuat hati baginda Nabi ini sangat tertarik. Kemudian baginda Nabi memberikan kesempatan kepada beliau, seorang laki-laki yang murah senyum, seorang laki-laki yang ceria, dan seorang laki-laki yang sopan dan santun. Kemudian baginda Nabi memberikan uang emas, kesempatan emas kepada laki-laki tersebut. Faqala Nabi, ma datangul ini. Apa yang kamu minta wahai laki-laki? Apa yang kamu minta? Ayo katakan. Apa yang kamu minta? Aku akan memohon kepada Allah. Aku akan meminta kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Apakah ini sebuah peluang emas, kesempatan emas yang baginda Nabi berikan kepada laki-laki tersebut? Perlu kita ketahui, doa baginda Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah. Apa jawabannya laki-laki tersebut? Faqala Rasulullah, ya Nabi, saya ingin usaha saya sebagai peternak domba semakin meningkat, semakin maju. Semakin meningkat, semakin maju. Kemudian baginda Nabi memberi kesempatan lagi. Ayo katakan, apa yang kamu mau minta? Katakan, aku akan mohon kepada Allah, aku akan meminta kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Ini baginda Nabi masih memberikan kesempatan yang kedua kali kepada laki-laki tersebut. Ternyata jawaban permintaan yang kedua tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama. Saya ingin berkembang usaha saya semakin luas, bukan hanya sebagai peternak domba, tapi saya ingin ternak onta ya Rasulullah. Ini permintaan lelaki tersebut. Dan di saat itu, di kala itu Sayyidina Umar bin Khattab menyaksikan percakapan tersebut, mendengarkan percakapan tersebut, dan sangat menyayangkan apa yang diminta oleh laki-laki tersebut kepada Nabi. Didoakan oleh baginda Nabi, tapi yang diminta hanya urusan harta benda, yang diminta hanya urusan kekayaan. Kemudian Nabi masih memberikan kesempatan yang 3 kali. Ayo katakan, kamu mau minta apa lagi? Katakan, aku akan memohon kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Ternyata permintaan yang ketiga ini juga tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Saya ingin sukses, saya semakin kaya. Sayyidina Umar bin Khattab menggelengkan kepala, mengelus-ngeluskan dada. Didoakan, mengapa kau tidak minta doa supaya husnul khotimah? Mengapa kau tidak minta doa supaya mendapatkan ridha Allah? Mengapa kau tidak minta doa supaya kelak nanti bersama baginda Rasul di surganya Allah? Tapi yang diminta adalah duniawi.
Ini permintaan yang ketiga. Di dalam hadis, di dalam beberapa hadis, baginda Rasul membagi manusia itu ada dua macam. Ada manusia yang cerdas, ada manusia yang tidak cerdas. Bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kebanyakan manusia itu lebih memilih mencintai kenikmatan dunia, lebih memilih mencintai kehidupan dunia. Padahal akhirat khairun wa abqa, lebih khair, lebih indah, lebih bagus dibandingkan dunia. Wa abqa, lebih kekal, lebih abadi akhirat itu. Tapi kebanyakan manusia lebih memilih dunia. Apa kata Allah tentang dunia? Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, sebuah permainan dan sendah gurau. Ada seorang penyanyi yang menyanyikan, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Itulah dunia. La'ibun wa lahun, sebuah permainan dan sendah gurau, fata morgana, sandiwara, ceritanya selalu berganti. Tapi kalau akhirat wa'abqa, lebih kekal. Kalau di dalam Al-Quran menceritakan surga, di dalamnya terdapat aliran sungai. Jangan samakan aliran sungai yang ada di dunia. Kalau di dalam Al-Quran menceritakan surga yang di dalamnya terdapat pepohonan, jangan samakan pepohonan yang ada di dunia. Kalau di Al-Quran menceritakan surga di dalamnya terdapat bidadari, jangan samakan bidadari yang ada di dunia. Sama sebutannya tapi tidak sama objeknya. Itulah akhirat. Khairun wa abqa, lebih baik, lebih bagus dan lebih kekal. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang tidak cerdas ketika berdoa, atina fid dunya, ya Allah berilah kami kemuliaan, kekayaan, harta yang banyak, tapi tidak ada hasanahnya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kalau berdoa itu, kalau orang yang tidak cerdas, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami kekayaan, kemuliaan, tidak ada hasanahnya. Entah itu dengan cara yang halal, yang haram, mendapatkan harta, yang penting terpuaskan, terpenuhi. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq, dan kelak di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan ridha Allah berupa surganya Allah. Sedangkan kalau orang yang cerdas, wa may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan, keselamatan fid dunya, di dunia ini ya Allah. Dan doa yang mudah diteruskan, bukan hanya di dunia, wa fil akhirati hasanah, berilah kebaikan ya Allah, keselamatan ya Allah di akhirat. Dan juga diteruskan, wa qina
Inilah orang yang cerdas kalau berdoa. Beda dengan orang yang tidak cerdas, hanya dunianya saja, akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Hadirin jamaah Masjid Besar Raudhatul Jannah yang dicintai oleh Allah. Lantas bagaimana kita supaya mendapatkan ilmu, berdoa dengan baik, berdoa supaya mendapatkan keselamatan dunia akhirat, yaitu dengan ilmu, lebih banyak mendekatkan dengan ulama. Siapa itu ulama? Alimul ilmi an-din wa huwa dinul Islam. Orang yang paham tahu tentang hukum Islam, tentang agama, baik itu kiai, ajengan, ustaz, habaib. Dekati mereka, minta nasihat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, saya di zaman ala ummati hum yaqiluna minal ulama wal fuqaha fayattaqiyahumullahu bi thalathati daliyat yarfa'ullahu barakat min kasbihim yusalitullahu sultanan dhaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini ayat hadis ini hadis yang sangat keras, mengingatkan kepada kita. Saya di zaman akan datang suatu zaman terhadap umatku, kata baginda Nabi. Hum yaqiluna minal ulama, mereka akan berlarian dari ajaran ulama, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat kiai, habaib, ajengan, ustaz, tidak mau. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa akibatnya kalau mereka jauh dari ajaran ulama? Yarfa'ullahu barakat min kasbihim. Maka akibat orang yang jauh dari ulama, yang pertama adalah yarfa'ullahu barakat min kasbihim, maka Allah akan menghilangkan barokah dari seluruh aspek kehidupannya. Keluarganya tidak harmonis, anak-anaknya, keturunannya jauh dari agama, ekonominya, pekerjaannya tidak barokah, penghasilan satu hari, satu minggu, satu bulan cepat habis. Kenapa? Tidak barokah. Ya Allah barokah min kasbihim. Kenapa? Jauh dari ajaran ulama. Ini hadis Nabi ya. Kalau orang jauh dari ajaran ulama, maka keberkahannya dari seluruh aspek kehidupannya akan hilang. Apa itu barokah? Barokah itu kalau dalam bahasa Arab itu ziyadatul khair, menambah kebagusan, menambah kebaikan. Tidak barokah hidupnya, keluarganya sering bertengkar, anak-anaknya jauh dari agama, penghasilannya cepat habis karena tidak barokah. Yang kedua, yusalitullahu sultanan dhaliman. Allah jadikan di tengah-tengah kalian seorang pemimpin yang zalim. Dan semoga pemimpin kita, apalagi pemimpin kalau presiden yang baru, semoga amanat tidak mengkhianati rakyat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga adalah yang terwujudnya minat dunia bighairi iman. Dia keluar dari dunia alias mati tanpa membawa iman. Saking begitu sibuknya urusan dunia, kewajiban terhadap Allah dilupakan. Kadang-kadang sholatnya alhamdulillah dari bolong-bolong. Saking sibuknya, tidak ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana akan berkah kehidupan ini? Bagaimana akan berkah, baik, selamat dunia akhirat kalau jauh dari Allah? Wa man yattaqillaha
yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian kultum yang sangat-sangat singkat ini, semoga saya pribadi khususnya dan para jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah puasa kita kelar 30 hari dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Allahumma fiqina aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi